Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sengaja dibully saya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada siang hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam acara updating ya. Insya Allah nanti kita sharing bersama Dr. Rahmadi. Ini rasanya di situ agak panas, terus agak deg-degan. Ini kayaknya bukan karena lapar sebenarnya, kan ini bersanding loh. Oh, untuk kedua salawat salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan gelap menuju jalan terang benderang. Pada siang hari ini langsung saja nih Bapak Ibu ya, biar nanti materinya itu desdes akset batet gitu, dan banyak yang ilmu yang dapat kita serap. Ini sekarang dikosongkan dulu, yang mulai penuh pikirannya dikosongkan dulu untuk menerima banyak ilmu ya Bapak Ibu. Waktu sudah tepat, jadi Pak silakan dulu Pak. Waktu sudah tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man wala. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing dengan guru. Syukur menjadi guru atau menjadi guru yang bersyukur. Ada dua hal yang beda. Bersyukur menjadi guru itu seringkali didasari oleh perasaan, udah kalian cetok-cetok terus akhirnya oleh iki ya alhamdulillah ya bersyukur wae gitu. Bersyukur wae jadi guru. Ya artinya oleh kadung kuliah, kadung beli jasa. Kayak masuk kuliah ijazah pendidikan terus gak untuk pekerjaan. Akhirnya dengan sangat terpaksa awalnya ya jadi guru, tapi terus mesti dinasihati mau akeh terus malah ya bersyukur menjadi guru, ya bersyukurlah jadi guru. Kancamu kae sing urung nyapa padha lulus kuliah bareng tapi ya urung dadi apa-apa gitu kan. Atau menjadi guru yang bersyukur. Menjadi gurunya ini sudah merupakan pilihannya memang menjadi guru. Kemudian dia bersyukur dengan pilihannya itu. Jadi menjadi guru yang bersyukur. Menjadi guru yang bersyukur itu pada akhirnya beda dengan bersyukur menjadi guru kan. Karena menjadi guru yang bersyukur itu membuat orang ini menjadi apapun suka dukanya menjadi guru ya dijalani. Suka dukanya menjadi guru ya diikuti, disyukuri. Dan kata syukur itu memang sebenarnya mahal sekali. Karena ada banyak hal yang ada banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk status tidak bersyukur. Gara-gara tidak bersyukur itu kita justru akan kehilangan banyak sekali biaya dana gara-gara tidak bersyukur. Maka kalau kita bisa bersyukur, sebenarnya kita sudah bisa menghemat banyak sekali. Dan itulah yang saya sebut bersyukur itu mahal. Karena kalau kita mau
membelinya dengan uang sesuatu yang kita syukuri itu tidak bisa. Tidak ketemu, nanti ketemu berapa rupiahnya itu tidak ketemu. Jadi bersyukur menjadi guru, tapi bukan hanya itu, mestinya adalah kita juga menjadi guru yang bersyukur. Jalan tercepat untuk masuk surga itu ya jadi guru. Sampai Rasulullah mengatakan innama bu'itsu mu'alliman. Saya ini diutus oleh Allah jadi guru. Maka saya dulu ketika mau kuliah di Unmu Malang, ada beasiswa dari Muhammadiyah, pilihannya dua, masuk syariah atau tarbiyah. Lalu kemudian saya tes, yang tes namanya Pak Latifun. Sampai sekarang itu masih guyon kalau ketemu, karena sama-sama di majelis kader DWI, bapak saya juga di sana, jadi nggak guyon nggak boleh kayak satu ngomong. Karena dulu itu ketika tes ditanya, apa cita-citamu? Jadi guru Pak. Oh, terus pilihan kuliah apa? Syariah Pak. Wah, itu pertanyaanku. Jadi kalau mau guru Mas, masuk kuliahnya tarbiyah. Enggak Pak, saya nggak mau tarbiyah. Tarbiyah kan ngajar Pak. Iya, ya itu makanya kamu jadi guru. Nanti enggak Pak, saya tetap syariah. Dari syariah itu nanti jadi hakim Mas, jadi ini, contoh darulah saya itu pernah jadi calon hakim, tapi sama ibu saya suruh pulang. Jadi akhirnya saya pulang nggak jadi di NTT. Jadi juga memang takdirnya saya jadi guru kok sesuai omongan dulu itu ya pengen jadi guru. Akhirnya Pak Latif itu pusing kan dia. Ya wes terserah kamu lah, kan beasiswa sudah jelas saya pegang. Cuma tinggal menentukan jurusan yang saya syariah atau tarbiyah. Saya bilang saya mau jadi guru, tapi saya mau ngambil syariah. Besok ya, tapi besok jangan nyesal dan jangan kampus kalau kamu salah jurusan. Tidak Pak. Tapi saya sudah berpikir, syariah itu pelajaran inti materinya. Syariah itu duit, gitu ya. Sedangkan tarbiyah itu cara memberikan ke orang lain. Bagi saya, kalau saya tidak punya duit, apa yang mau saya berikan ke orang? Yang penting itu sebenarnya saya juga punya duit dulu. Soal memberikan ke orang lain itu untuk salah-salah sedikit ya. Wajar. Sekarang kan kebanyakan orang dalam posisi pintar dia metodologinya mengajarkan pembelajaran dan sebagainya itu canggih sekali, tapi dia tidak bawa apa-apa. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya isinya, nggak punya sesuatu, rohnya nggak ada, jiwanya nggak ada yang diberikan semua. Maka begitu saya tes calon hakim masuk bahwa di proses dan dia akhirnya saya putuskan jangan kalau harus keluar Jawa. Kalau harus keluar Jawa ini nggak boleh. Ya gimana udah sampai NTT harus keluar Jawa ya. Tugasnya di sana gimana? Ya pulang aja, pulang apa yang pulang ngurusi pondok ya, dia jadi guru. Nah itulah jadi guru. Kemudian kita syukuri itu, karena itu jalan masuk surga paling cepat itu bukan hakim ya. Hakim itu satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka terus tuh. Ngeri lah saya ini. Satu salahnya kaki saya ini dua-duanya kayak di neraka. Terus ketemu di surga ini, wah abot pun gitu. Nggak cari jalan lain. Kira-kira masuk surga cara apa? Jadi itu. Dinikmati ini ya. Pernah ikut tahu ini belum? Kita nikmati ya. Ini karya Pak Mahfud, dosen Universitas Madya Purwokerto. Bila
Ini syairnya Imam Mahfud ini saya kira baik untuk kita resapi. Kata-kata silakan pada tahu. Sekarang kalau kita mau mundur dari guru, lalu kita mau biarkan alam semesta ini jadi apa? Sementara guru ada saja, kondisi masyarakat, kehidupan itu seperti itu. Dan memang tidak semua orang dipilih dan memilih dirinya untuk jadi guru. Bukan soal gaji jadi guru, bukan soal prestasi jabatan atau apa bukan. Guru itu pada prinsip asalnya adalah ketertarikan kita untuk menyelamatkan alam semesta ini. Karena nanti kiamat itu akan datang manakala ilmu itu sudah dicabut oleh Allah, guru sudah pada meninggal semuanya, baru alam semesta akan kacau kehidupannya jadi kiamat. Dan hadisnya begitu. Maka kalau ada satu orang guru saja itu masih bisa menyelamatkan alam semesta ini. Kita mau kata-kata orang ada sayang pada sesama. Sayang sesama itu ya guru itu yang bisa. Karena guru itu bukan hanya sayang pada sesama, tetapi sayang pada seluruh kondisi alam ini. Kapan rohani tertutup sehingga orang menjadi baik? Ya. Kapan jasmani tergerak sehingga orang bisa menjadi sehat? Kapan kemudian angkasa ini terkuat menjadi tahu ini tahu itu tadi? Kalau nggak ada guru nggak mungkin. Makanya jadilah guru yang bukan karena keterpaksaan profesi. Saya kasih contoh diri saya sendiri. Saya dari awal pengen jadi guru dengan bekal tanpa ilmu tarbiyah. Karena saya sudah diajari oleh kakak saya, kalau kamu kuliahnya tarbiyah, maka kamu nanti akan menjadi pegawai. Kalau kamu kuliahnya syariah, kan pilihannya dua. Kakak saya itu, saya tanya, KI pilihannya dua, syariah dan tarbiyah. Pilihannya, kau pilih syariah. Kenapa kau pilih syariah? Jadi guru. Jadi sebenarnya itu sudah dididik kakak saya, sehingga saya ketika di mahasiswa baru saya bilang saya mau jadi guru. Kenapa jadi guru harus syariah? Kamu harus punya ilmunya, baru kemudian jadi guru tanpa pamrih. Dakwah berjuang. Jadi guru. Nah, moto jadi guru itu saya rekam, saya simpan dalam 3 hal: belajar, bekerja, berjuang. Karena saya ini guru, maka saya terus belajar. Saya nggak berhenti. Bukan hanya soal kuliah. Kuliah pun saya mentokkan sampai S3. Itu doa ibu saya bisa kuliah Ponorogo itu S3 itu. Karena saya ini sudah apply proposal untuk kuliah di Malaysia. Saya sudah di Malaysia. Ibu saya itu sebulan nggak lihat saya. Telepon saya, kamu di mana? Saya di Malaysia itu. Saya nggak pamit. Di Malaysia. Loh, kenapa di Malaysia? Dikira ibu saya dari TKI. Ini dulu dari TKI. Buatan ini mau kuliah, kak, mulai. Oh, biar jadi calon hakim itu suruh pulang dengan ngomong, kok saya ini malah ngomong. Saya itu sudah kepetahan dulu di Ponorogo itu, mau saya pulang. Nah, pulang di Ponorogo 2 tahun saya ke Solo kuliah. Di Solo menikmati Solo dan lulus pulang. Terus itu berangkat lagi ke Malaysia. Saya mau kuliah di Malaysia, sudah sampai sana 1 bulan, disuruh pulang lagi. Akhirnya ibu saya bilang, kuliah yuk, nang Ponorogo aja. Padahal Ponorogo nggak ada S3, mana ada S3 Ponorogo tahun 2012? Tidak ada. Akhirnya saya punya azam pokok di Ponorogo ada kuliah S3, berarti saya harus kuliah di situ. Karena ibu saya bilang kuliah saya hanya di S3. Kebetulan ibu saya meninggal, saya belum wisuda. Nah, jadi kuliah saya mentok. Kenapa saya mentokkan? Saya mau jadi guru. Nah, saya ingin jadi. Saya jadi guru juga tidak karena cari uang. Saya jadi dosen itu karena kecelakaan sejarah. Saya juga tidak ingin kejabatannya. Bapak saya sudah bilang, kamu jadi dosen.
Nang Muhammadiyah aja golek duit. Wah, itu saya aja golek duit nang Muhammadiyah. Karena bapak saya itu juga artinya perintis Muhammadiyah di desa dan tahu rasanya bagaimana merintis Muhammadiyah. Maka bapak saya bilang nang Muhammadiyah aja golek duit. Boten kula ngajar. Iya nggak apa-apa. Tapi aja golek duit. Maka begitu saya urusan saya di kampus apa ya saya ngajar. Saya bikin pesantren karena apa? Saya punya ketertarikan mengajar. Memang harus mengajar, saya harus jadi guru. Ilmu ini harus diajarkan. Kenapa saya belajar tidak kemudian saya jadikan baju? Dan saya tahu dalilnya, saya tahu dasarnya. Agama ini akan hancur manakala ilmunya disembunyikan. Ini kata Rasul begitu. Jadi tidak akan datang kehancuran agama ini kecuali ilmunya disembunyikan. Dan siapa kitmanul ilmi itu masuk neraka. Orang yang menyembunyikan ilmu itu masuk neraka. Saya itu sering kali kalau imam itu kalau baca surat di Al-Baqarah itu, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum la'in. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat. Saya nggak mau begitu. Nah, kenapa kita sudah punya ilmu? Kenapa kita belajar bahwa akhirnya kita harus dilaknat? Ya rugilah kita belajar harusnya malah disayang sama Allah, disayang malaikat itu mestinya, bukan malah dilaknat. Apa karena dilaknatnya? Karena kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Maka kita ini itu orang dewasa sudah pernah belajar, sudah kuliah juga. Ya akhirnya jangan menyembunyikan ilmu, jadilah guru. Kalau guru ini kita jalani tanpa keterpaksaan, guru ini kita jalani sebagai sebuah passion yang kita hadirkan, memang kita mau ya, ngajar. Jangan khawatir soal rezeki. Kebanyakan orang khawatir jadi guru itu kan khawatir rezeki. Saya hari ini termasuk orang yang masya Allah rezeki saya nggak habis-habis. Dan saya yakin dalam agama memang konsepnya begitu. Kalau ingin tahu di agama itu konsepnya rezeki nggak ada hubungannya dengan usaha. Usaha itu hanya sebatas sebuah proses yang diwajibkan oleh Allah supaya tanpa kita ini manusia yang lemah. Maka kita harus usaha. Usaha itu justru menunjukkan kelemahan kita. Memang kita diperintah biar kita tampak bahwa kita ini manusia yang lemah, maka kita harus usaha. Tapi sebenarnya rezeki tidak ada hubungannya sama usaha. Saya bisa kalau boleh itu dalam agama bertaruh, saya bisa bertaruh dengan siapa saja. Kamu silakan menjadi apa saja. Kamu bisa pastikan rezeki? Nggak bisa, pasti nggak bisa. Tidak ada hubungannya rezeki dengan usaha itu, tidak ada hubungan. Lalu ngapain Pak kita usaha? Usaha kita itu hanya sebuah perintah Allah supaya kita berusaha. Yang malu fasayarallahu a'malakum warrasulul mu'minun. Bekerjalah. Maka prinsip dua saya selain bekerja sebagai guru saya, selain belajar saya harus bekerja. Saya punya pekerjaan Pak dari dulu Pak. Saya jadi guru sejak dulu. Saya 2005 itu sudah masih mahasiswa itu. 2005 saya jadi mahasiswa itu. Saya sudah merintis pesantren di Batu, di Malang. Masih sampai sekarang santai. Saat itu saya kerja, ngambil sayur jual pagi itu, gantian sama teman saya namanya Jamal. Jamal juga bekerja, saya bekerja, kita merintis pesantren. Kita ngajar, kita juga yang bekerja cari makan, cari untuk kehidupan kita sendiri. Sampai sekarang, maka saya tidak malu untuk mengatakan misalnya saya ini seorang dosen. Dosen itu hanya proses mengajar itu yang saya ambil. Mengajar itulah yang kedosenan saya itu sebagai dosen saya banggakan apa mengajar ya bukan prestis sosial. Ada teman saya bilang gini, Pak jadi dosen itu prestis sosial tinggi. Itu orang nggak muslim, kalau orang muslim nggak begitu mikirnya. Orang Islam itu nggak mikir perkara prestis sosial tinggi atau rendah. Yang dipikir adalah kita ini diperintah ngajar ya, ilmu kita ajarkan. Saya itu di rumah punya open-open, saya juga ngurusi kambing, saya juga ngurusi sapi, ngurusi sawah gitu. Setiap hari saya pergi. Ya udah bekerja, ya mencari. Tetangga saya bingung lihat saya itu kuliah sampai S3, tapi saya juga ke sawah, saya juga ngurusi kambing, saya juga ngurusi ayam, mentok, hari-hari saya begitu. Ini kesalahan kaprah. Orang sudah salah kaprah melihat bahwa orang dengan standar kuliah tertentu dengan itu harus tidak seperti itu. Ini salah. Ini pendidikannya yang keliru, referensinya yang salah itu dia baca. Mestinya memang tidak begitu. Bekerja itu sebuah kewajiban. Dan sebagai guru kita apa? Berjuang.
Berjuang yang benar-benar memang lillahi ta'ala, bukan berjuang dalam artian beras, baju, dan uang. Ini jangan berjuang lalu untuk mencari beras, cari baju, dan uang. Ini berjuang yang benar lillahi ta'ala. Bahkan kalau kita bisa mati dalam keadaan mengajar, itu yang saya cari dari itu. Saya kalau bisa mati, ya matilah dalam keadaan baik. Di antara amal baik itu, ya jadi guru. Saya dulu pernah minta sama Allah, ya Allah matikan saya saat cari ilmu, biar saya syahid. Ternyata gak mati pas kuliah, hidup masih. S2 juga begitu, ya Allah kalau mau saya bisa mati saat ini, saya pengen itu saya mati di tempat yang baik itu, tapi ternyata kan itu ya memang Allah punya takdir itu. Matikan saya yang baik. Kalau cari ilmu ini jihad saya ya, saya mati di sini ya. Waktu itu begitu. Ternyata umur saya masih diperpanjang, mungkin memang disuruh tobat lagi. Di umur ditambahin biar banyak tobatnya. Nah jadi, mari kita jadi guru ini ya, jadi guru itu berpikirnya, guru itu kalau prestis, bukan prestis dunia ya, prestis akhirat. Ini tidak dalam rangka ngajar yang jelek, tapi begini, ada satu hadis. Di antara orang yang pertama-tama masuk neraka itu guru, ahli yang dia tidak mengamalkan ilmunya. Lalu saya punya guru itu dia bilang begini, pokoknya jadi wong alim ini panggah untung loh, pripun dalam mlebu neraka ya masih mlebu neraka kan dhisik. Nah mlebu neraka dhisik berarti kan resik dhisik. Engko mlebu surga ya dhisik. Dibandingin sing liyane. Mulane nek aja ditiru ya. Apa tak mlebu neraka sik. Engko kan gini menurutnya. Siapa yang awal-awal masuk neraka itu ahli ilmu yang tidak amalkan ilmunya. Tapi karena ada ilmu, ada kelanjutan. Karena ada ilmunya maka Allah selamatkan dia. Lalu kemudian dia masuk ke surga. Orang ini masuk surga ini, tapi masuk surganya mangga dhisik, wong mlebune dhisik. Sing repot kan sing gak ahli ilmu. Mlebu neraka nek suwi bisa. Gak mlebu surga kan repot. Makanya tetap jadi guru itu tetap repot. Dan negara ini kata Muhammad Nasir tidak akan baik sampai ada guru-guru yang rela berjuang untuk bangsa. Itu kata Muhammad Nasir. Yang menyelamatkan bangsa ini menurut saya bukan siapa-siapa, pasti guru, karena semua mereka yang akan menjadi penyelamat bangsa itu dididik oleh guru. Nah kalau gurunya tidak ada, wes bingung ya soal kenaikan gaji, soal kenaikan pangkat, soal perubahan status, soal jadi PNS, soal P3K, soal apa? Kok seheboh itu? Menurut saya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Urung selesai urusannya kalau Gusti Allah, urung sampai. Nah urung sampai kalau Gusti Allah kan bisa. Sampai dhisik pun bisa. Nah memang orang Islam ya, sampai dhisik pun bisa. Orang Islam ya jajal tafakur dulu, berpikir dulu, temukanlah hubungan karo Gusti Allah itu saja hubungan sing piye. Kok wis bingung perkara rezekimu. Jadi kok bingung perkara rezekimu itu terus jadi hubungan karo Gusti Allah iki. Nah iya. Orang enggak ada hubungan. Jadi kalau orang sudah ketemu di pikirannya, bahwa kita ini jadi guru, terserah. Jangan ngajar apapun pasti bermanfaat untuk anak. Jadi guru apapun di Muhammadiyah jadi baik lagi malah. Jadi guru itu pilihannya kalau saya begini. Saya mau mendirikan pesantren dari dulu, bayangan saya saya jadi kecil di pesantren. Pikiran saya begini, jadi guru di pesantren atau di Muhammadiyah. Jadi kalau tidak begitu ya apa terus? Saya pernah kerja di pabrik, Pak. Benar saya kerja di pabrik. Saat yang sama saya jadi dosen. Karena jadi dosen juga tidak menjanjikan secara materi di kota kecil dapat gaji, tapi kurang saya. Memang tidak cukup untuk perjuangan saya, bukan hanya untuk keluarga saya. Saya terasa betul butuh uang itu ketika anak saya sudah mondok. Sebelumnya saya mau pengen banyak anak, banyak orang, banyak ini dari hasil saya dari kerja di pabrik, saya jadi dosen dan kurang. Akhirnya saya kerja di pabrik, akhirnya alhamdulillah saya bisa tekan dengan bosnya, pokoknya dicukupi semuanya. Asal saya kerja di situ, oke, saya kerja di situ. Dalam rangka apa? Jadi guru. Apa dalam rangka jadi guru? Saya pernah memberikan 100 beasiswa S1. Dalam rangka saya
sebagai guru. Saya kasih beasiswa kuliah S1 100 orang. Terpenuhi itu karena saya kontrak dengan bosnya itu. Kamu boleh kerja di sini 5 tahun, maka saya kasih beasiswa 100 orang per tahun 20 orang. Kuliah di Ponorogo itu 100 orang. Dalam rangka saya sebagai guru, kalau saya pengen jadi guru, saya pengen mendidik calon guru, saya pengen anak-anak yang nggak bisa kuliah. Kemudian mereka jadi guru, dan kemudian selesai kontrak, saya selesai juga kerja. Padahal bosnya juga meninggal dunia, sudah selesai semua urusan. Bosnya meninggal dunia, saya kontrak selesai, ya saya juga keluar. Maka bersyukur jadi guru. Bukan saja bersyukur jadi guru, tetapi naik level lagi menjadi guru yang bersyukur. Dongan memang di SD Muhammadiyah ini sampai miskin. Saya mau pindah ke tempat lain tetap miskin. Mau takdir miskin. Loh saya juga begitu. Loh saya pernah dapat gaji Pak untuk membiayai 100 orang bayar. Itu masuknya itu per rekening gaji saya. Dan itu udah tak makan sendiri, dapat tuh saya. Tapi itu bukan rezeki saya, itu rezeki anak-anak yang santri-santri saya yang sekolah kuliah itu 100 orang itu. Dalam 5 tahun, per tahun 20. Saya semua yang taken, saya yang dapat kiriman itu. Saya pernah dapat gaji banyak. Cukup untuk diri saya, cukup untuk guru-guru pondok, cukup untuk bayar ke kampus, cukup semua. Itu atas nama gaji saya. Tapi ini bukan rezeki, dalam artian bukan harus saya makan. Itu memang rezeki saya sebagai bagiannya anak-anak, bagian guru dan sebagainya. Begitu saya keluar dari perusahaan, apa saya jadi miskin? Tidak, tidak miskin. Ternyata cukup juga, itu yang saya makan juga sepiring cukup. Yang saya pakai ya baju style begini ya cukup. Apa lagi? Apa yang belum selesai dengan saya? Rumah waktu itu belum ada. Akhirnya kemudian kita bangun rumah seadanya. Itu sudah yang penting bisa ditempati, bisa dipakai sebagai sebuah identitas bahwa saya harus punya rumah untuk anak-anak saya, karena saya juga tidak tinggal di dalam pondok. Artinya saya di depan pondok, saya tinggal di rumah, ya bikin rumah seadanya. Saya kerja. Ya memang rezekinya segitu. Ada tetangga saya itu sekolahnya sampai SMP, sugih, masya Allah Pak, sugih kan. Apa saya bisa milih? Iya bicaranya, aku tak balik sekolah sampai dan ini juga mungkin tuh. Pekerjaan yang sama boleh, penghasilan tidak mungkin sama. Apa namanya, penghasilan boleh sama, rezeki tidak sama. Gitu. Harus beres sebagai guru. Itu harus beres dalam perkara apa? Perkara rezeki. Boleh nggak guru digaji banyak? Boleh. Boleh itu, bukan nggak boleh. Pokoknya kita bisa menggaji guru sampai 1 miliar sebulan, tidak apa-apa. Boleh menurut saya. Kata boleh aja kan? Itu kan nggak apa-apa, boleh. Cuma persoalannya apakah kita mewajibkan diri mendapatkan segitu? Yang nggak boleh itu kalau mewajibkan diri dapat segitu. Terus dapat dari mana kita? Kalau nggak dapat segitu bagaimana kita? Saya diajari oleh guru saya dulu di Gunung Malang itu, dosen juga PPH. Beliau membiasakan diri nggak buka. Kalau dulu masih berupa amplop gitu ya penggajiannya. Biasakan diri nggak buka, ya, beliau itu biasa diri nggak buka. Ya sudah, berapapun diterima, berapapun dikasihkan ya sudah. Nanti ya sudah, siapa yang pakai ya butuh buka, kalau cukup ya dipakai, nggak cukup ya nanti cari lagi. Ya, kalau masih bingung persoalan status sosial, PNS atau dulu, saya bingung perkara wis diangkat atau burung, yo angkat lah sing dulu. Nek perkara seperti itu, saya kira keikhlasan jadi guru masih belum masuk. Karena itu mari berbenah. Tidak akan miskin kalau jadi guru. Tapi yang miskin ada nggak? Ada. Jadi guru yang miskin ada. Tapi miskin itu kan kondisi sementara saja. Sesuai dengan perasaan kita atau enggak? Ternyata miskin itu soal perasaan, bukan kenyataan. Kalau kenyataan saya punya motor Supra X itu miskin boleh. Lewat itu. Balik ke perasaan ya kan? Saya pede aja kok kemana-mana pakai motor Supra itu. Pede aja.
Sebelum suka gitu, saya dulu pakai motornya PDM, namanya Kanzen. Saya kemana-mana dia pakai motor Kanzen itu. Padahal motor itu kok nggak bisa berang kilo mati. Motor Kanzen dulu Ciali, saudaranya zaman dulu ya. Saya waktu miskin-miskinnya, tapi miskin itu perasaan. Dan saya itu tak pernah merasa itu miskin apa kaya itu saya nggak ngerti. Tapi kondisinya begitu. Saya begitu datang awal ke Ponorogo karena saya sudah menikah, saya masih mahasiswa sudah menikah, pulang sama istri saya di Ponorogo. Saya naik ontel kemana-mana ontel. Sebelum ada Kanzen itu pun saya nyicil karena ada manfaat di PDM. Terus saya bilang kepada bapak ketua PDM, Pak ini dimanfaatkan asal yang sopo saya manfaatnya barang baik mau. Terus saya bilang, oke, kalau kembangnya rantai, lo duit-duitnya kok leban. Ingat saya cerita 4 bulan dari ngomong Nabi sampai iso mlaku. Itu sego. Itu bagi saya sebuah kenangan yang saya tidak pernah memberi stempel bahwa saya miskin saat itu. Ya saya itu aja keadaan saya waktu itu begitu dan ya biasa saja. Daripada anak saya montel, ya bayangkan antara pondok sama rumah bapak saya itu kira-kira 12 kilo. Dan saya montel sama istri saya. Romantis itu. Makanya saya istri satu ini agak susah, nggak pengen tak ganti-ganti ini. Kalau ganti nggak nambah mungkin. Kalau ganti itu kan terus harus diapa? Saya nggak akan saya ganti. Karena itu yang kompak saat kondisi seperti itu. Saya tak pernah mengajarkan keamanan saya tentang miskin kaya. Ya adanya begini lah. Ada ya ini nggak ya ini, kita nggak pernah mengenal miskin dan kaya. Itu kok itu orang kaya, nggak ada orang kaya di dunia. Nggak ada orang miskin kan. Yang ada waktu butuh nggak ada, itu ada. Waktu butuh nggak ada, waktu butuh ada, itu aja yang bilang ada kayak gitu. Nggak ada orang kaya dan orang miskin. Kamu butuh apa sih? Oh, ini kalau bisa beli ini enak, itu soal hanya opini dan ilusi saja itu. Nanti kalau sudah jalan sendiri juga belum tentu ya. Nah sekarang begini, kemuliaan itu ada yang rendah, sedang tinggi. Ada orang yang rendah, jadi kemuliaannya rendah sekali. Ada yang sedang, ada yang tinggi. Kemuliaan hidup manusia sebanding dengan ridho Allah padanya. Nah sekarang kan hidup jadi guru itu mau apa? Menjadi guru adalah meniti jalan menjadi insan mulia dengan derajat yang tinggi. Di sini guru itu. Makanya guru jumlahnya sedikit. Cuma pakai kan guru duka. Guru duka itu pakai. Tapi gurunya sedikit. Dan saya itu senang harus panggil Pak Guru. Di desa saya itu hanya baru ada 2 orang ya. Manggil saya itu Pak Guru. Itu kakak kelas saya di SD. Semua saya kalau dia manggil saya Guru. Jangan biru. Lewat enggak. Itu masih kan. Masih kan. Langsung minta itu guru. Siapa yang mengenal Rasulullah sebagai petani, pedagang, itu kan profesi-profesi yang untuk menyambung hidup saja. Tapi yang selalu dilakukan dan bukan untuk menyambung hidup adalah guru. Dan kalau dibalik ngomong saya itu jadi guru untuk menyambung hidup. Makanya saya punya prinsip belajar, bekerja, berjuang. Guru itu diantara itu. Guru itu ya belajar terus-terus. Guru itu ya bekerja. Nah, anak sekolah gini ini saya tidak pernah main kerja. Saya jadi dosen juga. Saya pernah jadi. Ada orang itu entah sengaja tanda itu ya. Jadi waktunya saya gajian itu nggak nyampe ke sana. Beberapa bulan yes, saya juga nggak peduli amat. Yo biasa aja ya, ada enggak ya enggak gitu aja saya biasa. Saya tahu-tahu itu sudah ditandatangani itu di lembar yang itu kok tahunya saya sudah tahun kemudian. Waktu ada pelaporan akhir tahun gitu, terus ada pemeriksaan itu kok ini tandatangani mau ora podo ya gitu. Ada yang audit itu baru tahu saya itu ada hak saya dari situ. Dipanggil saya, Pak, tanda-tanda jelas itu benar ini. Iya beda ya. Tapi
Tapi begitu itu saya berusaha untuk tidak ada masalah ya Ustaz. Itu mudah-mudahan berkah buat keluarganya. Mungkin dia sangat butuh dan tidak berani kepada yang lain selain ke sana. Kan saya mikir begitu. Mungkin dia kalau ngambil punya orang lain tidak berani karena yang lain mungkin akan jadi perkara. Tapi kalau ngambil punya saya kan tidak jadi masalah. Dan dia pasti sudah paham kalau dengan saya nggak akan masalah. Dan dia kalau ngomong juga tidak berani. Ya, saya bebas saja. Dan tahu nggak ya, setelah 3 tahun uang itu dikembalikan ya. Berarti kan betul saya harus husnuzon sama orang itu. Coba kalau saya perkarakan, saya kan kasihan sekali orang itu. 3 tahun kemudian itu orang itu datang. Memang itu orang yang memang ada tugas kasih begitu. Kasih saya 2 amplop. Saya bilang 2 amplop buat apa? Kan saya harusnya 1 amplop. Pak, ini dulu ada yang tanda tangannya keliru. Oh iya, saya sudah menduga sih sebenarnya orangnya kira-kira ini. Dan dia bilang ngomongnya tanda tangannya keliru. Bagus, nggak apa-apa. Ini saya juga nggak pernah berpikir dulu. Nyatanya saya sampai detik diberi 2 amplop itu saya masih hidup. Saya juga nggak ada perkara, nggak ada problem, nggak ada masalah, nggak ada kekurangan apapun. Saya berpikir begini, kalau kepada dosen lain tidak berani. Berani ke saya karena dia yakin dan saya nggak akan perkara. Dan alhamdulillah kan bagi saya sangat beruntung dikenal orang yang tidak akan memperkarakan masalah yang seperti itu. Kan saya yang sebenarnya diuntungkan, bukan dia. Walaupun yang ngambil dia. Mari kita cara berpikir nabawi ya. Bagaimana caranya Nabi berpikir? Nabi itu dilempari kotoran unta oleh tetangganya, oleh ini apa yang dilakukan? Kan ya memaafkan, mendoakan, begitu saja kan Nabi. Apa itu lemah? Enggak. Tapi Nabi itu rahmah, karena Nabi itu rahmah, maka itu dia kasih saya. Orang itu kalau tidak ke Nabi mungkin dibunuh itu. Ya untung lemparnya itu ke Nabi gitu kan. Dan itu menunjukkan bahwa dia itu Nabi beneran. Kalau Nabi nggak beneran kan ngamuk itu. Nah kita ini kan juga begitu, kita ini guru beneran atau enggak? Nah kalau guru beneran kan biasa saja gitu kan. Ini guru juga. Makanya ambillah derajat yang tinggi. Biasakan berada di posisi yang berderajat tinggi, karena itu berpikir yang tinggi juga artinya berada di level-level tinggi. Orang di level tinggi itu tidak terpengaruh dengan perbuatan rendahan. Karena kita berada di level tinggi. Orang di level tinggi itu nggak terpengaruh dengan perbuatan rendahan. Karena apalagi kita nggak ada problem kok sebenarnya dengan hal-hal yang terjadi. Apa saya? Contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika dipanggil oleh tetangganya, dia datang. Sampai di depan rumah tetangganya ngomong, sudah jadi, balik lagi dia ke rumahnya. Sampai di depan rumahnya, dipanggil lagi ke rumahnya tetangganya lagi. Sampai di depan rumah tetangganya bilang nggak jadi, balik lagi ke sana. Sampai 3 kali berulang-ulang. Lalu Ahmad bin Hanbal itu nggak menunjukkan sikap bagaimana, biasa saja. Lalu orang ini malah curiga atau pengen tahu gitu, kenapa kok Ahmad bin Hanbal begini? Tanya dia kepada Ahmad bin Hanbal, kenapa kamu nggak marah? Kenapa saya harus marah, kata Ahmad. Imam Ahmad dia bilang, kenapa saya harus marah? Kan kamu saya panggil, tapi saya cuekin, saya suruh balik lagi. Kamu saya panggil lagi, datang lagi, saya suruh balik lagi, datang lagi, saya suruh balik lagi. Kata Ahmad bin Hanbal, saya itu kan menghormati tetangga. Karena itu perintahnya Nabi. Tetangga saya memanggil, ya saya datang. Tetangga saya suruh saya pergi, ya saya pergi. Saya sebenarnya tidak ada urusan sama kamu. Urusan saya itu dengan perintahnya Allah untuk berbuat baik sama tetangga. Ini orang yang berada di level tinggi. Orang di level tinggi itu gak ada urusan sama perbuatan remeh gitu. Orang mau menghina kita, mau melecehkan kita, mau menjelek-jelekan kita, mau melakukan apa sama kita gak ada urusan sama itu kan. Urusan saya kalau ada perbuatan buruk saya balas dengan baik, dan kalau ada orang yang baik kita balas dengan yang lebih baik. Itu urusan saya. Guru kan di situ levelnya. Level rezeki beres. Bukan berarti dia nggak punya kesulitan hidup, punya. Lihatlah diajar di antara dulu punya kesulitan hidup punya. Buya Hamka punya kesulitan hidup dalam punya. Kita baca itu kenangan hidup bukunya Hamka. Bagaimana menjadi seorang guru yang juga punya kesulitan hidup. Muhammad Nasir itu seorang guru ya, yang juga waktu itu menjadi Perdana Menteri. Lalu kemudian dia juga seorang ketua partai Masyumi, dan dia juga seorang guru. Diceritakan oleh muridnya itu begitu Muhammad Nasir itu turun dari khutbah Jumat itu,
dari sebuah khotbah itu saya tidak tahu, waktu itu ada cerita dari sebuah khotbah dia turun keluar dari masjid sampai di depan itu dia mendoakan. Teringat bahwa sebenarnya di rumahnya sudah dari kemarin tidak ada beras untuk dimakan. Tapi apakah dia lalu mengundurkan diri sebagai guru? Dia tetap sebagai guru. Dia tetap mengajar, tetap berdakwah, tetap berjuang. Maka paling standar seperti yang saya sampaikan pada Wali tadi, mendidik itu adalah mendakwah. Maka kalau pendidikan satu garis dengan kata dakwah, bukan segaris dengan kata sekolah. Karena sekolah itu sudah sistematik menjadi sebuah pola. Ya perusahaan juga bisa sih. Tapi kalau pendidikan itu masih netral. Guru itu pendidik dalam posisi ini sebagai pendidik. Guru itu bukan tanpa problem kehidupan, tetapi guru sejati selalu mengendalikan. Yang mengendalikan problemnya itu. Nah, buat apa dia jadi guru lalu tidak bisa mengendalikan problemnya? Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan pernah dipamiti orang. Saya mau berhenti berdakwah ini karena apa? Saya mau mengurusi ekonomi keluarga saya. Apa jawabnya Kiai Dahlan? Apa ada jaminan kalau kamu mengurusi itu lalu kamu akan cukup? Siapa yang jamin kalau kamu mengurusi dan meninggalkan ngajar itu, meninggalkan ngajar itu, siapa yang jamin kamu nanti hidupmu cukup itu? Maka muridnya balik lagi, yang ngajar lagi, ya cukup. Ya akhirnya cukup. Kehidupan itu memang karena apa yang ngasih rezeki itu Allah sudah selesai di posisi. Maka bagi kita sebaiknya memang belajar fokus di situ dan terus melakukan. Karena apa? Sebenarnya ini hanya sebuah pencarian modal masuk surga saja. Sebenarnya semua yang kita lakukan ini hanya sebuah proses pencarian modal supaya kita pantas lah kalau masuk surga. Hanya cuma itu. Dan karena itu kita ini juga tidak diperintah untuk menjadi seperti apa. Kalau menjadi guru masih pandangannya itu masih seperti orang-orang biasa, menurut saya memang tidak pantas jadi guru. Karena guru itu pasti tidak biasa. Kalau biasa itu murid, gitu. Biasa itu murid apa namanya? Sekolah itu biasa banget. Nah, guru itu sudah di atasnya murid, sudah harus di luar dari kebiasaan orang. Misalnya gini, jadi guru dapat gaji misalnya, terus selalu aja nuntut yayasan naik. Alasannya apa? Motor saya masih jelek, motor saya masih belum begini, belum begitu misalnya. Bukan tidak bisa dipakai sama sekali, dia hanya sekedar modifikasi lah. Sibuk pada perkara urusan modifikasi motor, resiko. Ini belum siap jadi guru, mentalnya belum siap. Karena sebenarnya yang dia pikirkan itu belum pada posisi dia sebagai seorang yang levelnya tinggi, tapi masih berposisi sebagai seorang pencari kerja yang menghasilkan uang untuk kesenangan hidup. Dalam artian senang-senang, belum kebahagiaan, belum bahagia ya, baru senang-senang. Dan itu belum bisa menjadi guru. Tadi saya kasih contoh ya, banyak sekali ulama itu. Misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i itu miskin loh. Dalam kacamata perbandingan dengan orang lain zaman itu. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah mengeluhkan kemiskinannya. Dalam syairnya satu pun tidak ada yang mengeluhkan kemiskinannya Imam Syafi'i. Apa contoh miskin? Dia itu kalau makan sehari ya satu kali gandum itu, kadang-kadang beliau malah makan gandum yang mentah dimasukkan ke. Ini ada manaqib Imam Syafi'i itu bisa dibaca. Lalu beliau minum kenyang sudah. Ya karena adanya itu. Beliau pernah cerita gurunya yang namanya Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah itu. Kaya Masya Allah, di depan rumahnya itu rotinya aja pokoknya dijajah-jajah. Tapi beliau tidak seperti itu. Ada seorang alim ulama yang kaya raya, ada yang miskin ya. Karena itu kembalinya pada persoalan rezeki bukan di tangan seseorang yang mencetak. Tapi ada seorang ulama namanya Ahmad bin Miskin. Ahmad bin Miskin ini karena dia tahunya bapaknya itu miskin gitu.
Maka dia menasabkan dirinya kepada Ahmad bin Miskin karena bapaknya meninggal saat dia masih kecil. Lalu dalam keadaan yang miskin, maka dia menasabkan dirinya kepada Ahmad bin Miskin. Lalu dia jadi ulama, jadi guru. Ya, guru profesional itu memiliki pandangan hidup yang jauh sampai ke akhir. Itu baru profesional. Kalau pandangan hidupnya baru sampai di dunia ini belum profesional. Sudah sampai ke akhirat pandangan hidupnya ya. Apa yang harus dilakukan? Luruskan dunia. Buat apa? Mau apa saya? Mau apa saya jadi guru? Buat apa? Ya, buat apa? Saya itu bertani gitu ya. Tidak selalu panen Pak, saya itu mengalami. Padahal teorinya kalau saya bekerja dengan benar, dengan seperti semua yang diarahkan oleh ya pertanian, nyuruh pertanian itu kan mestinya saya berhasil. Tapi nyatanya kok enggak. Dan memanglah begitu gitu. Berarti jangan kemudian menyandarkan bahwa menjadi guru itu mesti miskin. Tidak begitu. Mau tidak jadi guru juga miskin banyak. Kenapa kamu bilang yang jadi miskin hanya guru? Banyak loh orang-orang yang tidak jadi guru, tidak apa ya itu juga miskin kan banyak. Lalu kenapa yang jadi katakan yang miskin jadi guru? Justru sebenarnya dulu sekali itu orang itu kalau pinter kuliahnya itu mesti ke IKIP, ke perguruan yang pinter. Baru yang lain ke teknik. Sekarang kan dibalik. Tidak tahu sekarang sebelum kalian. Ini berapa kali yang lebih tua dari saya? Ya di atas 80 berapa? Sebelum 81. Ya banyak loh. Berarti artinya rata-rata kan umurnya sama saya 80 kan. Saya 84. Jadi di tahun 84 kesini usia-usia 88-90-an itu jadi sebelumnya lagi ya tahun-tahun itu, tapi bukan tahun kelahiran ya, tahun periode itu anak itu kalau SMA-nya pinter maksudnya itu guru, kalau SMA-nya kurang pinter maksudnya teknik. Dan sekarang kayak ini balik, ITB itu kan menjadi sesuatu yang paling tinggi kayaknya, yang pinter masuk favorit ITB. Saya nggak mati pinter ya sudah penuh-penuh baik gitu kan, terus jadi guru gitu kan. Ini loh cara Anda yang salah. Harusnya ya yang pinter jadi guru dong. Gitu. Yang cerita itu Pak Ahmad Baraja. Ahmad Baraja itu ceritanya, saya ini kenapa masuknya teknik? Karena saya itu kalah pinter sama anak-anak yang sekarang yang waktu itu mereka kuliah ke perguruan. Itu ya Pak. Iya dulu itu yang nama anak pinter-pinter itu masuknya perguruan. Makanya jadi guru, jadi profesor zaman dulu ya pinter-pinter betul. Lihat aja kabinet zamannya Pak Harto itu. Rata-rata kan dari kampus-kampus mulai pinter-pinter yang menyelesaikan masalah. Di belakangan tertutup kan. Jadi masalah, jadi tanggungan negara. Ini kan yang, maka kita ini harus merubah mindset kita. Tidak masalah kita itu berada di level mana gitu. Makanya anak-anak yang tidak atau kurang pintar kan kayak Jack Ma ini, akhirnya kan dia sak-sakai gitu kan. Cuma karena dia beruntung aja, akhirnya sugih gitu ya, punya Alibaba gitu kan. Saya ini sopo sing iso jamin nek bahwa pinter terus mesti jadi sugih iki teori ini nanti. Kerja keras itu dari sugih ini teori ini nanti. Berapa banyak orang yang kerja keras dan dia tetap aja tidak sugih itu berapa banyak? Mungkin yang kerja keras dan dia sugih. Oh, no, sing orang kerja keras terus jadi sugih iya ono tapi ya ora akeh. Kan tetap ono. Ya pokoknya Pak. Pokoknya tetap aja rezeki di tangan Allah, selalu usah mikir. Nah memang takdirmu sugih, mana sih kau pelak jebule sih malah sugih. Ora urusan. Iya, tapi nak miskin ya Mas,
koyo apa pasti kan. Memang takdir sudah usah terpikir menurut. Sekarang ambil peranmu untuk masuk surga, jalannya apa? Gitu aja sudah. Oh ya sudah, saya ambil dulu aja di jalan saya. Mulanya orang usah bingung besok dari sini apa orang usah. Lalu benarkan pandangan mulai pendidikan. Ini tadi pendidikan itu bukan persekolahan. Mendidik itu menyiapkan, mendidik itu mendakwahi orang. Dan namanya dakwah berarti ilallah, tujuannya membawa orang ini supaya dia semakin taat kepada Allah. Nah kemudian teknis-teknis, keterampilan dan lain sebagainya itu memang diajarkan supaya memudahkan dia dalam hidup, dalam rangka taat ibadah kepada Allah. Semua harus muaranya harus ke sana. Lalu saya bilang dia apa? Jadi mengajari teknik-teknik keterampilan anak apa ujung-ujung apa? Ben pinter kerja kan? Terus yang pinter kerja bennya apa? Mandat? Enggak. Kita mesti bawa arahkan pandangan hidup mereka di ibadah. Pinter oleh gak apa? Sugih oleh gak apa? Sugih pinter silakan. Nah iya bangga, posisimu tidak akan lebih baik kalau kamu tidak belajar agama. Coba lihat Pak Habibie. Pak Habibie itu kan di masa menjelang meninggalnya itu kan ditanya, apa kalau ada sesuatu yang ingin diulangi Pak Habibie? Dia bilang, saya kepengen masuk pondok. Kenapa kepengen masuk pondok? Ya, karena saya harus setelah masa tua begini. Pak Habibie kan orang paling hebat menurut saya. Kata beliau apa? Yang akan saya bawa sampai mati setelah ini nanti itu ya agama. Dan hidup ketika sudah masa tua itu yang dirasakan, ya kebutuhannya ya agama itu, bukan kebutuhan yang lain. Makanya kita harus di posisi itu. Pendidikan itu jalan kita masuk surga dan pilihan. Yang ketiga, berhentilah bandingkan kehidupan diri sendiri dan orang lain. Sampai bandingin kok soal sugi. Coba bandingkan itu perkara taate gitu. Oh, masya Allah, mau kayak taat banget kan Gusti Allah kayak aku urung. Lalu itu mending. Lo kok banding nih kalau mau kayak sugih kayak aku urung. Itu yang bikin kita coba jadi guru yang bersyukur. Kita itu bisa bersyukur asal kita tidak membandingkan dengan orang lain. Membandingkan dengan orang lain itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu sebagai seorang yang penakut. Karena kita ini penakut, maka kita ini membandingkan dengan orang lain. Sebenarnya kita ini kalau pemberani, orang mau kayak apapun aku ya lapor dulu. Itu pemberani. Kalau orang sugih terus nyamper, aku ya lapor dulu orang sugih biasa. Kalau orang miskin ya gak apa-apa, aku ya lapor pengen miskin itu loh. Kan kita berani aja miskin ya orang miskin. Nah lo lihat Bob Sadio ketika ditanya, bapak ini kalau mau bekerja apa bisnis itu apa? Cari rugi. Loh, kok bisa orang-orang cari untung apa bapak cari rugi? Memang kalau cari untung selalu untung? Enggak kan? Enggak. Kalau cari rugi selalu rugi? Ya enggak juga, ya sudah. Dan sebenarnya enggak ada hal yang dicari. Orang berani itu begitu itu. Memang enggak Allah, rumusnya orang tuh dikasih dari Allah yang kasih ya untung, yang enggak ya wis gitu. Sehingga seseorang itu recovery jiwanya itu cepat, move on-nya dalam segala masalah itu cepat. Enggak baperan. Pahamilah bahwa kebahagiaan tidak sama dengan kesenangan. Orang seringkali mengejar kesenangan, tapi dia tidak mengejar kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di taat kepada Allah. Sedangkan di kesenangan itu produk apa? Kesenangan itu produk nafsu. Kesenangan itu permintaan nafsu. Sedangkan kebahagiaan itu munculnya itu dari ketaatan kepada Allah. Kalau taat kepada Allah masih bahagia. Kalau memenuhi nafsu itu bisa senang. Tapi senang tidak selalu menghasilkan kebahagiaan, karena setelah senang itu masih banyak masalah. Dan tidak ada yang lebih manis daripada buah bersabar. Bersabarlah. Karena kalau kamu tidak bersabar, kamu tidak bisa bersyukur. Sabar dan syukur itu seperti dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang. Kalau kamu hapus sebelahnya nggak laku. Kamu nggak bisa sabar, kamu nggak bisa syukur. Karena sabar untuk syukur.
Sabar ono misalnya duwe HP kok jadul, sabar ae kok lak metu syukur ya alhamdulillah ngene sing duwe HP itu gara-gara sabar metu syukur. Coba nek gak syukur. Ya ora metu sabar ya. Ya ora sabar ya ora metu syukur. Belajarlah menikmati segala sesuatu dengan bingkai syukur. Itu pendidikan paling baik untuk diri sendiri dan keluarga dan siapapun. Bingkai syukur. Ya saya ikut-ikut ke anak-anak saya itu juga begitu, saya didik. Saya kadang-kadang naik motor butut paling jempolnya itu di pondok ya. Anak saya itu ada protes, bibi lu naik motor kok sini sih, sing liyane yang sing kaitan sih. Nah, itu rasanya awakmu naik motor ini gak enak. Ya gak enak loh. Nah ini dia melaku jalan kaki mana? Nah jalan sekolah tak, gak usah motor yang malah enak kan? Nanti yang bersyukur, syukur ini adanya begini kok, dinikmati. Kadang-kadang besok lagi kalau jemput pakai mobil ya, enggak? Kenapa jemput pakai mobil? Pakai motor banyak apa tuh pakai mobil? Ya kan aku pengen dijemput kayak teman-teman pakai mobil, enggak? Aku jemput pakai motor. Naik pos kadang pakai mobil itu ya karena aku pengen naik pakai mobil, gak perkara kamu pengen pakai mobil terus dituruti pakai mobil, enggak? Syukurnya harus dididikkan kepada anak kita, kalau enggak dia nanti melonjak. Dan coba kalau temannya harus ganti mobil baru, apa apinya suruh ganti mobil lagi? Ya, kamu ngerasanya kan? Namun kamu menjajah hidup saya, mau lahir kayak ini. Anak itu gitu, gitu. Enak kan kamu menjajah hidup, mau lahir kayak itu. Latih bersyukur. Dan itu masuk, saya punya anak yang paling besar itu Muhammad. Di pondok itu duitnya itu utuhnya. Dia boleh duit utuh, tak kirim setiap bulan uangnya utuh. Ini malah dipinjami temanku lebih banyak. Lebih ya kalau malah dipinjami temanmu, lah kamu belanja nih, enggak. Syukur boys. Tak apa lah, tak kepengen lah maksudnya. Itu uang pertama itu dulu kita didiknya agak ekstra awal. Ternyata ini masuk. Jadi tabungannya banyak. Jadi nak dikirim ya langsung balik. Cuma dikirim piro ya orang pernah protes. Jadi kita transfer berapapun tidak pernah protes. Misalnya saya menjanjikan jumlah sekian gitu. Setiap bulan tak kirim segini, tak lihat di rekening ini kok banyak macam duitmu kok utuh ya. Besok tak kirimnya tak kurangi ya. Terserah pilih pokoknya. Terserah kirim ya boleh enggak ya boleh. Ya terserah ya, tapi tetap saya kirim, tapi tak kurangi, tak bilang hari ini tak kirim tapi tak kurangi. Dia itu akhir, nggak mau kok terserah. Loh, harus begitu. Karena saya juga menemukan santri-santri saya sendiri di pondok itu begitu dikurangi kiriman sama wali ya itu pada orang itu. Jadi bukan didikan pondoknya, ini didikan orang tuanya. Bagaimana kita mendidik anak kita supaya gak rewelan, bersyukur dengan apa ada. Jadi udah habis ya. Itu saja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk tausiahnya. Di sini tadi kita sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan cerita pengalaman hidup yang luar biasa nih Bapak Ibu. Dimana ternyata kalau kita sekarang masih persepsi kita di sini bekerja, pagi pulang sore setiap hari seperti itu rutinitas setiap itu, nanti kita akan capek sendiri. Tapi kalau kita nggak mau capek, kita ubah mindsetnya, kita ubah pandangan kita bahwa kita di sini untuk yang kita dimudahkan. Jadi kita ini orang-orang yang terpilihnya ya, dipilih ya. Bukan kita yang memilih dan dipilih, tapi kita dipilih Allah langsung. Akhirnya nanti akan dimasukkan ke surga dulu ya Pak. Kayak berikut lagi juga, Masya Allah. Mungkin seperti lagu itu, manusia kuat